Hai semuanya, selamat datang kembali di channel Jejak Misteri. Karena hanya di Jejak Misteri, di mana setiap cerita membawa kita lebih dekat pada kengerian yang tersembunyi. Selain memiliki keanekaragaman budaya dan adat istiadatnya, Indonesia juga memiliki banyak cerita horor, terutama hantu, ciri khas dari daerahnya masing-masing. Seperti di Kalimantan, yang terkenal dengan legenda urban tentang sosok hantu kuyang. Hantu kuyang sendiri sangat terkenal di Kalimantan, bahkan meluas ke seluruh dataran di Nusantara. Saking terkenalnya mitologi ini, pernah beberapa kali diangkat ke layar lebar, seperti pada film Telaga Angker pada tahun 1984 yang dibintangi almarhum Susana. Tak henti sampai di sana, Kuyang juga diangkat menjadi main idea dalam cerita film Kuyang yang tayang tahun 2020. Dalam cerita yang berkembang, Kuyang dipercaya merupakan jelmaan dari manusia yang sedang menuntut ajaran ilmu hitam untuk mendapatkan kehidupan yang abadi. Hantu Kuyang adalah hantu yang suka mencari dan menghisap darah wanita yang sedang melahirkan seorang bayi. Selain dikabarkan jelmaan dari perempuan yang sedang menuntut ajaran ilmu hitam, Kuyang juga diyakini sebagian orang adalah jelmaan dari kegiatan pesugihan seperti babi ngepet ataupun tuyul dan kisah pesugihan lainnya. Pada gambaran wujudnya, Kuyang merupakan hantu kepala dengan isi tubuh terurai keluar, tetapi masih menempel tanpa kulit, dan anggota badannya dapat terbang. Di siang hari, seorang kuyang akan menjalani hidup seperti halnya orang normal lainnya. Namun biasanya ia mengenakan pakaian berupa baju panjang dengan ciri-ciri selendang yang dililitkan di leher. Pada malam hari, kuyang akan terbang mencari darah bayi yang baru lahir guna menambah kekuatan ilmunya. Biasanya yang menjadi sasaran adalah seorang ibu yang sedang melahirkan anaknya. Jika tidak mendapatkan wanita yang akan melahirkan, kuyang biasanya berkeliaran di pemukiman penduduk untuk mencari sisa pembalut wanita yang dibuang sembarangan. Untuk itu, para wanita, terutama yang masih gadis, untuk hati-hati ketika sedang halangan. Jika darah segar tidak ditemukan, mungkin saja kuyang ini mendatangi orang-orang yang sedang tidur dengan menghisap darah dari pangkal paha atau lengan, sehingga ketika beberapa hari kemudian akan ada bekas kebiru-biruan dengan sedikit rasa gatal di tempat yang dihisap tersebut. Untuk menghindari hal itu, biasanya orang membawa bawang putih dan bawang merah tunggal yang disimpan di bawah kasur. Bahkan sebagian menambahkan bulu landak mendampingi bawang merah dan putih tadi, karena konon katanya kuyang sangat takut dengan bawang dan bulu landak tersebut. Hantu kuyang menghisap darah perempuan yang hamil atau baru melahirkan saat malam hari. Itulah santapannya, dan biasanya juga dijadikan syarat mencapai keinginannya untuk menuntut ilmu hitam. Menurut rumor yang beredar, kuyang menyerang saat perempuan yang menjadi target tertidur. Kuyang akan menghisap jiwa dan janin ibu tersebut. Akibatnya, sang ibu akan mengalami pendarahan sesaat setelah janinnya diambil, yang juga mengancam nyawa sang ibu. Minyak kuyang atau minyak kawiyang adalah salah satu bentuk pesugihan ilmu hitam di Kalimantan yang mempunyai sejarah panjang mengiringi peradaban suku-suku di tanah Kalimantan. Minyak ini masih banyak diburu orang untuk berbagai keperluan, karena termasuk ilmu hitam. Minyak ini hanya beredar di kalangan tertentu saja. Di tanah Borneo, minyak kuyang atau kawiyang sangat terkenal, sampai-sampai banyak orang yang mencari benda langka ini. Selain sebagai pesugihan, minyak kuyang ini juga ditengarai dapat membuat pemiliknya awet muda dan beberapa khasiat kegunaan lainnya. Minyak kawiyang memiliki nama berbeda di setiap wilayah Kalimantan. Ada yang menyebutnya minyak kuyang, ada juga yang menamainya sebagai minyak sumbulik.
Hingga saat ini, asal minyak kuyang tidak diketahui asalnya, karena tiap wilayah di Kalimantan memiliki produksi sendiri. Yang terkenal adalah produksi dari Pegunungan Kinabalu, yang berada di pedalaman Kalimantan Utara, Malaysia Timur. Walaupun terdapat juga di banyak wilayah Kalimantan Timur. Ada cerita yang melatar belakangi asal-muasal minyak kuyang ini. Ketika zaman dahulu, pernah hidup seorang janda cantik dengan 4 orang saudaranya, dengan nama Kamariah, Dandania, Tambunia, dan Urania. Kecantikan para wanita ini semakin lama semakin bertambah cantik. Namun tidak ada satupun para lelaki yang langgeng membina rumah tangga dengan mereka. Karena setiap kali dinikahi, tak berapa lama pasti akan bercerai. Ketika hendak meninggal dunia, datanglah 99 lelaki yang pernah menjadi suami mereka. Para suami tersebut menangis dan merasa bersalah karena telah bercerai dan meninggalkannya. Ketika suasana sedih tersebut, ada suara gaib yang membisikkan bahwa wanita yang akan meninggal tersebut memiliki cupu alias guci kecil yang berisi minyak untuk dibagi-bagikan kepada 99 orang lelaki tersebut untuk dipelihara dan sebagai kenang-kenangan. Suara gaib tersebut membisikkan juga bahwa minyak dalam guci tersebut memiliki khasiat. Setelah itu, 99 lelaki tersebut membawa minyak dalam guci kecil tersebut ke kampung mereka masing-masing dan akhirnya tersebar kemana-mana hingga kini. Minyak dalam cupu tersebut kemudian oleh penduduk dinamakan minyak kawiyang, minyak sumbulik, atau minyak kunyang. Minyak kuyang tersebut memiliki 5 macam warna dan berbeda juga khasiatnya. Minyak kuyang pertama berwarna hitam. Khasiatnya untuk ilmu kebal, tahan terhadap tebasan benda tajam atau tertembak peluru musuh. Khasiat atau akuah lainnya adalah pemiliknya dapat menghilang dengan cepat tanpa jejak. Minyak kuyang yang kedua berwarna merah. Khasiat yang dimilikinya adalah untuk ilmu meringankan tubuh, dapat berlari cepat secepat kilat, dan dapat memanggil dan memerintahkan para jin untuk mengikuti perintah yang diberikan si empunya minyak kuyang merah ini. Minyak kuyang yang ketiga berwarna hijau. Dengan khasiat dapat membuat dan mengirimkan ilmu santet, teluh, atau parang maya kepada orang lain yang dikehendaki. Minyak berwarna hijau ini juga dapat dipakai sebagai minyak untuk awet muda. Caranya, minyak tersebut dipoleskan di leher, kemudian leher yang telah dioles minyak kuyang ini akan terlepas dari raga pemiliknya dan terbang mencari korban untuk dihisap darahnya. Biasanya korban yang dicari adalah wanita yang akan melahirkan, karena darah yang keluar dari proses persalinan akan mengeluarkan darah yang banyak. Kebanyakan yang belajar ilmu sesat ini adalah para wanita, yang pada siang hari selalu melilitkan selendang atau penutup kepala pada leher mereka, agar bekas olesan minyak kuyang ini tidak terlihat oleh orang lain. Dan tanda-tanda wanita dengan melilitkan selendang atau penutup kepala pada leher mereka ini masih banyak ditemukan di desa-desa di Kalimantan Timur. Orang yang memiliki ilmu koyang ini sangat takut dengan bau bawang merah atau bawang putih. Jika ada orang yang dicurigai memiliki ilmu koyang ini, kupas saja bawang sebanyak-banyaknya, kemudian kulitnya dibakar. Dijamin sang pemilik ilmu hitam ini akan memohon untuk tidak mengupas dan membakar kulit bawang lagi, karena air mata mereka akan bertetesan. Jika ingin mengirimkan santet atau teluh dari jarak jauh, minyak kuyang hijau ini cukup dioleskan pada jarum, paku, atau pecahan kaca, lalu diperintahkan untuk menyerang orang yang diinginkan. Jarum, paku, atau pecahan kaca tersebut akan secara gaib masuk ke dalam urat nadi dan pembuluh darah orang yang akan diserang. Minyak kuyang selanjutnya berwarna kuning. Khasiatnya untuk menundukkan hati para perempuan supaya dapat jatuh cinta dan mengikuti keinginan si pemilik minyak kuyang ini. Caranya cukup dengan mengoleskan ke ujung jari, kemudian digosok-gosokkan ke telapak tangan. Untuk selanjutnya, dikenakan kepada wanita yang dimaksud. Minyak kuyang yang kelima berwarna putih.
Khasiatnya sebagai pelarisan alias sebagai sarana untuk mendatangkan uang secara gaib. Caranya, uang yang hendak dibelanjakan terlebih dahulu dioleskan minyak tersebut. Ketika sudah dibelanjakan secara gaib, uang tersebut akan kembali lagi kepada pemiliknya. Agar mendapatkan uang yang banyak, biasanya uang yang telah dioleskan uang tersebut dibelanjakan untuk membeli emas. Uangnya kembali dan emasnya dapat dijual kembali. Semua jenis minyak kuyang tersebut dijaga oleh jin masing-masing. Konon, minyak kuyang berwarna hitam dijaga oleh jelmaan jin wanita janda. Sementara minyak-minyak lainnya dijaga oleh jin jelmaan saudara wanita janda yang masing-masing bernama Kamariah, Dandaniah, Tambuniah, dan Uraniah tersebut. Selain itu, setiap waktu tertentu, biasanya setiap tahun, minyak kuyang tersebut harus diberi makan berupa sesaji sesuai fungsinya masing-masing. Minyak kuyang berwarna hitam tiap tahun harus makan darah ayam hitam atau cemani dan nasi ketan. Minyak kuyang yang berwarna merah dan hijau selalu menginginkan darah yang berasal dari jari manis manusia dan air tebu merah. Kalau minyak kuyang berwarna putih dan yang berwarna kuning, setiap waktunya akan meminta serbuk emas. Meletakkan minyak kuyang ini pun tidak sembarangan, karena harus diletakkan dalam ruangan yang tidak terdapat cermin atau kaca, dan harus ada lubang besar terbuka. Minyak kuyang biasanya ditempatkan dalam sebuah guci kecil yang dikenal dengan nama cupu. Cupu ini pun bukan sembarang cupu, karena harus cupu yang retak 1000 alias cupu yang telah berusia puluhan tahun. Adapun cerita tentang pesugihan minyak kuyang ini yang diupload oleh akun Twitter dari Bang Beben @benbella. Untuk linknya aku cantumin di description box ya. Oke, sekarang kita lanjut ke ceritanya. Aku tersungkur menahan amarah. Darahku mendidih hingga tubuhku berguncang hebat. Bersandar pada pagar sebuah perusahaan jasa, aku terkulai lemas duduk di atas trotoar. Tidak kuhiraukan lalu lalang kendaraan. Tak kupedulikan pandangan orang yang keheranan. Panas terik tak lagi kurasa, begitu pula kotornya debu jalanan. Tanganku gemetar memegang surat itu. Surat yang menyatakan aku dipecat. Ya, hari ini aku resmi dipecat. Aku dipecat dengan alasan pengurangan karyawan pandemi COVID-19. Katanya, membuat perusahaan perlahan menuju bangkrut. Satu-satunya cara agar bertahan adalah dengan mengurangi jumlah karyawan. Tentu saja, pegawai rendahan sepertiku adalah orang yang terlebih dahulu tersingkir. Tanpa terasa, air mataku mengalir, memikirkan nasib anak dan istri di rumah. Apalagi, istriku tengah hamil muda, sedangkan anak pertama butuh biaya untuk operasi. Aku mengutuk diri sendiri, mengutuki nasib yang terlahir sebagai orang miskin, hingga dewasa ternyata tetap miskin. Sudah 3 bulan aku dipecat dari perusahaan. Kian hari, jumlah orang yang bernasib sama kian bertambah. Aku tersenyum kecut. Setidaknya, aku tidak sendiri. Berbagai upaya kulakukan demi menyambung hidup. Kadang bekerja jadi driver ojol, kadang menjadi manusia silver di simpang lampu merah. Mencari pekerjaan juga semakin sulit, apalagi hanya mengandalkan ijazah SMA. Aku dan istri juga mencoba peruntungan berdagang kecil-kecilan, membuka usaha minuman dan makanan yang kekinian. Namun usahaku gulung tikar memasuki bulan kedua tanpa balik modal. Aku semakin kalut. Ketika tabungannya kukumpulkan selama bekerja, telah habis tanpa sisa. Perut istri semakin membesar, dan biaya operasi anak belum juga terkumpul. Hingga suatu ketika, seorang kawan lama menghampiriku di rumah. Dibawakannya beras, gula, minyak goreng, dan kebutuhan lain. Kuajak dia ke ruang tamu yang sempit, menikmati kopi pahit tanpa gula. Kawan itu menawariku pekerjaan yang tidak masuk akal. Pekerjaannya cukup sederhana. Aku hanya perlu bertemu dengan orang tua salah satu saudagar intan di Martapura.
Lalu aku mendapatkan imbalan uang dalam jumlah yang tak terkira. Kau hanya perlu menerima wasiatnya. Setelah itu, kau dan keluargamu tidak akan pernah lagi menderita kemiskinan. Ucapnya sembari menghembuskan asap rokok dari mulut dan hidung. Tentu saja aku tertawa mendengar ucapannya. Tertawa sinis, meremehkan, sekaligus tidak percaya. Bung, mana mungkin di zaman sekarang ada orang sebaik itu? Mana mungkin hanya mengikuti wasiatnya membuatku jadi orang kaya dalam semalam? Sahutku setengah terkekeh. Tanpa banyak bicara, kawanku mengeluarkan sesuatu dari dalam tas punggungnya. Sebuah kantong kresek berwarna hitam. Kantong kresek itu ia taruh di atas meja, beberapa senti dari cangkir kopi. Bukalah, ujarnya pelan. Ketika aku buka kantong kresek itu, seketika aku tersentak. Mataku berbinar hingga rasanya hampir copot. Di depan, tergeletak segepok uang berwarna merah. Itu uang muka 10 juta. Nanti, kau akan dapat tambahan setelah bertemu si nenek. Aku mendongak. Belum yakin 100%. Tentu saja aku tergoda. Tapi ada sedikit khawatir karena merasa janggal. Sudahlah, terima saja. Istrimu dan anakmu butuh biaya. Tapi Din, aku tak mau cari perkara. Aku tidak mau menghabisi nyawa orang. Kusodorkan lagi gepokan uang itu kepada Udin, kawanku. Namun, ia justru terkekeh bagai orang gila. Nang, aku tidak ada niat membuatmu celaka. Kalaupun mencari pembunuh, kau adalah orang yang paling terakhir kudatangi. Bantu aku sekali ini. Setelah itu, kau tak perlu lagi melihat wajahku. Bujuk Udin setengah memaksa. Tapi, kenapa aku? Kenapa bukan kau saja? Kenapa bukan orang lain? Nang, aku hanya kasihan melihatmu terus-terusan dikejar penagih hutang. Sisanya, kau akan ketahui sendiri setelah bertemu nenek itu. Sesuai kesepakatan, sore itu, ba'da asyar, Udin menjemputku di rumah dengan sebuah mobil mewah. Di dalam mobil terlihat beberapa orang penumpang yang sepertinya cemas menungguku. Kutatap lekat-lekat wajah istri yang tampak khawatir melepasku. Dicengkramnya lenganku erat-erat hingga terasa sakit ke tulang. Di samping, anak pertama masih asyik dengan mainan barunya. Bang, perasaan Ulun tidak enak, Bang. Takut abang tidak pulang. Ucapnya dengan suara tertahan. Dik, apapun yang terjadi, abang pasti pulang. Hanya sebentar. Esok pagi, kita tak perlu lagi risau soal makan. Kukecup keningnya dengan lembut. Kulihat matanya berkaca-kaca, menahan sedih. Kuelus-elus perutnya yang semakin besar, lalu kucium mesra. Semua demi kamu, bisikku. Setelah memeluk anak dan istri, aku beranjak ke dalam mobil dan duduk di samping Udin yang sebagai sopir. Di kursi tengah, duduk sepasang suami istri dengan pakaian parlente. Kutaksir usia mereka lebih dari 40 tahun, tapi belum mencapai 50 tahun. Dilihat sekilas, siapapun tahu kalau mereka adalah orang kaya. Pakaian dan aksesoris yang mereka kenakan semuanya bermerek. Aku mencoba mengingat-ingat, sepertinya tidak asing. Aku baru tersadar, mereka adalah saudagar intan berlian yang tersohor di tempat asalku. Pelanggan mereka adalah kalangan atas, mulai dari pejabat, pengusaha, hingga artis ibu kota. Mobil terus melaju membelah jalanan kota Banjarmasin menuju luar kota. Sepanjang perjalanan, tidak banyak pembicaraan yang keluar dari mulut kami. Usai basa-basi sekedarnya, sisa perjalanan kami hanya terdiam dengan pikiran masing-masing. Setelah 1 jam melintasi jalanan beraspal, mobil berbelok ke arah kiri, melewati areal persawahan. Hamparan padi siap panen membentang luas sejauh mata memandang. Lepas persawahan, mobil mulai bergerak perlahan di atas jalanan yang telah berganti pasir gambut. Beberapa kali tubuhku terguncang karena jalanan yang tidak rata. Di kiri kanan, berjejer pohon-pohon tinggi menjulang.
Areal persawahan kini telah berganti hutan belantara yang lebat. Suara serangga dan binatang hutan terdengar sangat nyaring, seolah menyambut kehadiran kami. Di langit, hari kian senja dan telah berwarna kuning keemasan. Aku mulai khawatir akan diajak kemana. Di samping, Udin hanya tersenyum seraya terus meyakinkan untuk tidak perlu risau. Demikian juga suami istri di kursi tengah. Mereka tak henti-hentinya mengatakan telah menyiapkan imbalan yang sangat besar bila aku bersedia membantu menyelesaikan persoalan mereka. Semakin dibujuk, justru aku semakin risau. Tapi apa boleh buat? Uang muka 10 juta telah kuterima. Tak ada pilihan, semua resiko harus kuhadapi. Mobil seketika berhenti ketika jalan yang kami lewati berubah jadi jalan setapak. Di depan, terlihat 2 orang lelaki berambut gondrong duduk di atas motor trail menghadang jalan. Seorang berperawakan besar dan penuh tato. Seorang lagi berperawakan biasa. Dari sorot mata, jelaslah kalau 2 orang lelaki itu sudah kerap berurusan dengan hukum. Keduanya tergopoh turun dari motor, lalu membantu membuka pintu mobil. Tanpa basa-basi, aku dan Udin diajak membonceng motor kedua lelaki itu. Sedangkan pasangan suami istri tadi, mereka berbalik arah menuju Banjarmasin. Terhentak-hentak, motor yang kami tumpangi terus melaju menyusuri jalan setapak di hutan belantara, seiring malam yang telah datang. Motor yang kami boncengi berhenti di depan sebuah pondok kayu berbentuk panggung. Lampu petromak yang tergantung di langit-langit teras bersinar sangat terang. Seorang lelaki berusia sekitar 50 tahun, rupanya telah menunggu kehadiran kami. Ia tersenyum lebar ketika melihatku meniti tangga bersama Udin. "Bang Anang kan?" sambutnya seraya mengulurkan tangan. Wajahnya terlihat lega, seolah menanti kehadiran orang penting. Aku hanya mengangguk menyambut uluran tangannya. "Silakan masuk, Bang. Nini Gusti sudah menunggu dari tadi," tambahnya lagi. Sesaat aku ragu membuka pintu, apalagi hanya aku yang diperbolehkan masuk, sedangkan 4 laki-laki lainnya hanya menunggu di luar. Dari arah hutan, suara burung hantu dan serangga malam saling bersahutan, membuat nyaliku semakin ciut. "Nang, masuklah. Nasib baik menantimu di dalam," tegur Udin yang melihatku ragu. Aku menarik nafas dalam-dalam, mengumpulkan keberanian. Setelah yakin, aku nekat membuka pintu dan segera masuk. Di dalam pondok, kulihat ada seorang perempuan tua tengah duduk bersila dalam kelambu, dan maaf, berbau amis. Dupa dan kemenyan bakar tidak mampu menutupi bau tubuhnya yang mengeluarkan aroma busuk. Di depannya, terdapat sebuah guci berukuran sedang yang dibungkus kain kuning. Guci itu dikelilingi sejumlah lilin yang jadi penerangan di dalam pondok. "Cuk, kemarilah," panggil nenek itu dengan suara parau. Takut-takut aku mendekat perlahan. "Bukalah kelambunya." Kusibakkan kelambu. Nenek itu menatap tajam ke arahku. Wajahnya pucat dengan garis tulang pipi yang menonjol, hampir seperti tengkorak berbungkus kulit. Seketika bulu kuduku berdiri, apalagi saat ia menyuruhku duduk di hadapannya. Entah kenapa, aku tidak berani beradu mata dengannya. Aku hanya berani menunduk, karena sorot matanya membuat jantungku hampir lepas. Aku juga terpaksa bernafas melalui mulut, karena aroma anyir yang menyengat. Sekilas, aku tahu ia adalah wanita terhormat. Nenek di depanku ini mengenakan kebaya dengan rambut tersanggul rapi. Jelaslah bahwa nenek ini kelangan terpandang. "Kamu sudah tahu kenapa kamu di sini, Cu?" Aku hanya menggeleng. Mulutku seperti terkunci untuk bicara. Nenek itu tiba-tiba menyentuh daguku, memaksa untuk beradu mata. Tangannya terasa sangat dingin, sedingin es batu.
Aku semakin gelagapan ketika nenek itu menyeringai. Jantungku berdegup kencang dan tubuhku kaku tak bergerak. Tenanglah, Cu. Aku terlalu tua untuk mencelakaimu. Justru, aku akan membuatmu jadi orang beruntung. Aku lagi-lagi hanya terdiam sembari mengatur nafas. Aura nenek ini benar-benar mengintimidasi. Cu, bukalah guci itu, perintah nenek pelan. Bagai kerbau dicucuk hidung, segera kuturuti permintaannya. Hatiku berdebar-debar ketika kulihat tumpukan uang ratusan ribu yang sangat banyak. Tumpukan uang itu tersusun rapi dalam gepokan. Di atasnya ada sebuah mangkok keramik kuno dari negeri Tiongkok. Di dalam mangkok tadi ada cupu, semacam guci berukuran kecil dan terbuat dari batu. Di samping cupu, ada gunting emas serta pisau dengan gagang terbuat dari gading. Kau lihat uang itu? Jumlahnya 150 juta. Semua akan jadi milikmu, asal kau terima wasiatku. Darahku berdesir mendengar uang itu akan jadi milikku. Jujur, hati kecilku tergoda. Namun, aku juga khawatir karena belum jelas wasiat apa yang diberikan. Aku kembali duduk di hadapan nenek tadi, membawa mangkok keramik dan isinya sesuai permintaannya. Pasti banyak pertanyaan. Sebenarnya, kenapa kau bisa sampai di sini? Ucap si nenek seraya tersenyum. Iya nih, balasku seraya mengangguk. Sebenarnya wasiat apa dan kenapa ulun yang jadi penerus? Si nenek lagi-lagi tersenyum, namun kali ini terlihat tulus. Cahaya lilin yang temaram menyinari wajahnya yang terlihat seperti orang sakit. Ada sedikit rasa iba melihat keadaannya, ditelantarkan di tengah hutan seperti ini. Aku sudah terlalu lama hidup di dunia, dan anak serta cucuku tidak ada yang mau mewarisi asal-muasal kekayaanku. Mereka hanya mau menikmati harta yang kukumpulkan sejak aku muda. Si nenek terdiam, menghentikan bicara. Matanya berkaca-kaca, seolah ada yang disesali. Karena tidak ada yang meneruskan, kami sepakat membayar orang agar mau jadi penerusku. Aku masih enggan bicara, mencoba memahami maksud yang ia ucapkan. Kau tahu ini benda apa? Tanya nenek seraya mengangkat cupu kecil di hadapanku. Maaf nih, ulun tidak tahu, jawabku sambil menggelengkan kepala. Benda ini membawa keberuntungan. Berapapun uang yang kau belanjakan dari dalam guci, ia akan kembali. Seperti yang tadi ku bilang, uang dalam guci akan menjadi upahmu. Uangnya bisa kau jadikan modal berdagang. Ingat, hanya berdagang. Apapun usahamu pasti berhasil. Keuntungan bisa kau kembangkan untuk usaha lain. Mulailah dari bawah, agar orang tidak curiga. Setelah itu, kau bisa jadi saudagar di tanah Banua. Kau mengerti? Aku lagi-lagi hanya membisu, tak tahu bagaimana harus merespon. Melihatku tidak mengucapkan sepatah kata, si nenek lalu membuka tutup cupu yang terbuat dari kayu cendana. Isinya ia keluarkan, ditampung ke dalam mangkok keramik. Minyak kental berwarna hitam menetes dari cupu. Setelah dirasa cukup, si nenek lalu memotongnya menggunakan gunting emas. Tanpa meminta persetujuan, si nenek meraih tangan kiriku. Dengan cepat, pisau yang sangat tajam menggores telapak tanganku. Seketika aku menjerit kesakitan hingga mengeluarkan air mata. Ingin ku tarik, tapi cengkramannya di tanganku teramat kuat. Aku ingin marah, tapi seketika urung.
Tatapan mata nenek yang tajam lagi-lagi menghujam jantung. Darah dari telapak tanganku ia teteskan ke dalam mangkok, bercampur dengan minyak kental tadi. Sungguh ajaib, minyak kental tadi bagaikan makhluk hidup. Minyak itu bergerak-gerak dan langsung menyatu dengan darahku. Sakit yang kau derita tidak seberapa dibanding nikmat yang akan kau terima. Setelah agak longgar, segera ku tarik tanganku dari cengkramannya. Luka di telapak kiriku masih terasa sangat perih, namun aku hanya meringis menahan sakit. Kau hanya perlu memirum darah di mangkok ini, maka kau yang akan jadi penerusku. Minyak kawi yang serta harta dalam guci bisa kau bawa pulang, tapi ada ritual terakhir yang harus kau lakukan. Ritual terakhir? Akhirnya aku buka suara karena penasaran. Ya, ritual terakhir. Darah di dalam mangkok harus dicampur dengan liurku. Si nenek tiba-tiba menyeringai, membuat bulu kudukku mulai merinding. Apalagi rambutnya yang tersanggul langsung jatuh dan tiba-tiba terurai acak-acakan. Suasana ruangan juga mendadak terasa dingin, lebih dingin. Satu persatu lilin yang mengelilingi guci mendadak padam. Ruangan benar-benar gelap. Tidak ada satupun yang bisa kulihat. Keratak, keratak. Terdengar suara tulang patah. Aku merasa ada yang tidak beres. Dalam keadaan panik, kurai handphone di saku celananya. Secepat kilat, ku nyalakan senternya dan langsung kusorot ke arah si nenek. Astagfirullahalazim. Aku menjerit ketakutan. Tubuhku gemetar dan lututku terasa lemas. Rupanya kepala si nenek berputar 360 derajat. Kratak, kratak. Kepala itu terus berputar perlahan, diiringi gemeretak tulang patah. Darah segar mengalir dari lehernya. Matanya melotot penuh amarah. Sepasang taring mulai tumbuh di celah bibirnya. Aku membaca ayat kursi, tapi malah ngelantur. Perutku terasa mual karena bau busuk yang menyengat. Aku tersungkur mundur perlahan. Di depan, kepala itu kembali berputar. Darah di lehernya terus mengalir, benar-benar mengerikan. Sebentar lagi, nenek itu akan berubah wujud. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aku mengucap takbir itu sangat kencang. Sadar apa yang akan terjadi, aku berlari menerjang pintu. 4 orang lelaki yang menunggu di teras kebingungan melihatku terbirit keluar dari pondok. Lelaki yang berbadan besar langsung menghadang, dicengkramnya pundakku dengan amarah. Mungkin karena dipicu adrenalin, aku mendapat kekuatan untuk membanting tubuhnya yang gempal. Tubuh lelaki itu hempas di atas tanah. Ia mengerang panjang menahan sakit. Segera kuraih kunci motor dari saku celananya. Dalam hitungan detik, aku sudah memacu sepeda motor, menyusuri jalan setapak di tengah hutan. Di belakang, terdengar jerit kematian yang menggema ke segala penjuru belantara. Pakik kematian terdengar menyayat hati dan silih berganti, lalu lenyap satu persatu bagai detilan bumi. Terus kupacu sepeda motor sekencang mungkin, secepatnya pergi dari tempat terkutuk itu. Saat ini, menjadiku yang lebih menakutkan daripada tak punya uang. Oke, kali ini ceritanya sampai situ. Buat kalian yang merasa terhibur dengan channel ini, jangan lupa tinggalkan jejak dengan klik tombol subscribe di bawah dan nyalakan lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan update cerita dari channel aku. Jangan lupa juga like, komen, dan share video ini kalau kalian suka. See you next video ya. Bye-bye.